Kita suka-suka, lidah kucur-kucur akan mengalami semua itu hari ini. Terima kasih Mama. Jangan pernah takut Mama. Maju terus, maju terus. Kita bikin suka-suka. Kita tidak pusing Prabowo Gibran. Kita tidak pusing Jokowi. Merdeka, merdeka. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Jokowi sudah memberikan pekerjaan yang seluas-luasnya kepada rakyat Cina dan menghapuskan pekerjaan-pekerjaan kita hingga banyak pabrik-pabrik tutup, rakyat kita kehilangan pekerjaan. Terima kasih buat Pak Jokowi sudah memberikan tanah-tanah kita seluas-luasnya buat para Cina-Cina bajingan, sehingga tanah rakyat yang disita, sehingga tanah rakyat ingin diambil. Itulah jasanya Jokowi buat Cina, bukan buat rakyat. Kami di sini mengatakan progres. Kami tidak akan tinggal diam. Tanah rakyat yang dicuri, tanah rakyat yang diambil, tanah rakyat yang diambil itu biar dan harus dihukum. Kembalikan tanah rakyat, kembalikan pekerjaan rakyat. Bukan kembali, pabrik-pabrik sudah tutup, berapa banyak rakyat kita sengsara, banyak rakyat kita di PHK, berapa banyak Cina yang dapat pekerjaan bergaji tinggi di negara ini. Kok enak? Halo Jokowi, lu sampai itu wong Cina, sampai itu nggak mikir tak? Rakyat Indonesia kalau bikin sengsara, rakyat Cina dapat pekerjaan, dapat gaji tinggi, dapat PKPP, bisa beli tanah. Gila apa? Sekarang Anda meneruskan proyek Anda kepada penerusnya, dan ini membuat kami tidak akan tinggal diam. Ingat, kalian yang sudah menzalimi rakyat, rakyat tidak akan tinggal diam. Jadi itulah prestasinya Jokowi, ya, menyengsarakan rakyat, membuka pekerjaan selebar buat Cina, bukan buat rakyat kita. Apakah dia presiden pembela rakyat? Tidak. Memalukan. Itu yang kalian katakan prestasi Jokowi. Pakai otak kalian. Jangan kalian kira kami juga bukan orang yang tidak memikirkan diri sendiri. Kalau kami tidak memikirkan diri sendiri, kami nggak ada di sini. Rakyat Indonesia yang kita pikirkan, masa depan bangsa yang kita pikirkan. Jadi tidak pantas kiranya Gibran menjadi wakil presiden karena memang tidak ada otaknya. Demikian dari saya. Selanjutnya kami minta kepada Bang Cucu, salah satu senior advokat pembela ulama, aktivis dan umat. Kita Bang Cucu. Insya Allah, insya Allah. Ya, rekan-rekan semua, besok merupakan hari 2 hari lagi ya, besok hari Minggu tanggal 20 November merupakan salah satu hari yang bersejarah buat bangsa Indonesia ini. Karena apa? Karena 5 tahun sekali setelah pemilu ya, kita mengadakan pemilihan presiden, wakil presiden yang baru, dan besok di tanggal 20 itu kita akan, katanya mereka akan melantik Prabowo Subianto dan sebagai presiden RI dan wakilnya saudara Gibran. Nah, saudara Gibran ini entah datang dari entah mana ya, tiba-tiba beliau ini bersedia atau bersiap-siap untuk dilantik. Katanya rekan saya dari antah berantah ya, penuh dengan masalah, penuh dengan problem hukum ya, tapi tetap akan dijadikan sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang berpenduduk 200 juta jiwa ini. Seperti kita ini tidak ada kader lagi misalnya itu, dan saudara Gibran sampai saat ini masih bermasalah secara hukum, sosial, politik maupun mental, moral,
ya semua bermasalah. Oleh karenanya apapun yang terjadi, ya saudara Gibran harus diadili, harus dibawa ke penjara, ya itu saudara Gibran. Dan ini tidak lepas daripada bapaknya, yaitu Jokowi. Jokowi sampai dengan 10 tahun memimpin negara ini tidak ada kemajuan sama sekali buat bangsa ini. Ugal-ugalan yang ada, utang kita makin bertumpuk, makin menambah. Ya. Jadi Jokowi sebagai bapaknya Gibran juga harus bertanggung jawab. Waktu beliau tinggal 1 hari lagi, yaitu besok dan lusa. Dan setelah hari pelantikan presiden baru Prabowo Subianto, maka kita akan sama-sama menggugat, menuntut, ya agar kiranya saudara Jokowi diadili, diseret ke penjara, juga termasuk anaknya Gibran. Anaknya diakui oleh adiknya bahwa postingan-postingan fufu kafa, ya postingan-postingan fufu kafa sangat tidak bermoral, ya diakui bahwa itu ada postingan abangnya, yaitu saudara Gibran. Tinggal saja hukum berbicara. Selama ini dia bebas berkeliaran di negara ini, ya tanpa ada yang mempersoalkan dan menarik dia secara hukum. Oleh karenanya waktu 1-2 hari ini pasca pelantikan, Gibran tetap harus diadili, harus diseret ke pengadilan, harus diadili, ya. Dan diduga salah seorang dokter teman kita mengatakan bahwa saudara Gibran terkena penyakit mental, ya, atau biasa disebut sakit jiwa. Oleh karenanya pemeriksaan yang menyuruh terhadap Gibran itu harus dilakukan, ya, dan sangat tidak layak memimpin negara ini. Dari awal pencalonan yang bersangkutan sebagai wapres atau cawapres itu sudah bermasalah, sudah cacat hukum, tapi tetap dipaksakan oleh pamannya, ya, yaitu pamannya. Kalau belum itu nggak bisa. Iya, pamannya di MK seperti itu, ya. Agri uncle. Nah, kan saya bilang agri uncle yang gila, atau paman yang gila, itu paman yang Gibran yang seharusnya sudah dipecat, saudara. Ya, hakim MK yang seharusnya sudah dipecat dan masih duduk sana, terima gaji dari rakyat, terima gaji dari pajak kita, ya. Nah, ini sangat layak sekali untuk dihukum dan dipecat dari hakim. Terima kasih Bang Juju, mantap. Demikian, dan kita berharap 2 hari lagi, baik itu Joko Widodo maupun Gibran, harap segera bisa diseret ke pengadilan. Terima kasih. Terima kasih Advokat Juju Purwantoro, salah satu advokat terkenal hari ini, ya, karena beliau ini adalah advokatnya umat yang tidak meminta bayaran, terus menegakkan kemerdekaan dalam berpikir dan menegakkan keadilan. Bapak Ibu sekalian, bangsa Indonesia, saya mau menambahkan sedikit, ya. Nanti setelah selesai 20 Oktober 2024, kami mintakan seluruh advokat di seluruh Indonesia penuhi kantor-kantor polisi dengan laporan-laporan atas kejahatan polisi yang telah dilakukan oleh Joko Widodo selama 2 periode memimpin. Saya ingin menambahkan, ya, luar biasa kejahatan yang dilakukan, kejahatan ekologi, kejahatan moral, kejahatan hukum, kejahatan ekonomi, dan banyak lagi kejahatan. Negara ini tak serpi hal surga, tapi menjadi tidak berarti. Semua sumber daya alam habis, terperanggus, dan yang kenyang, yang enak, yang jaya hanya oligarki. Sementara rakyat yang dapat angka termiskin nomor 100 di dunia, ya, dan angka kelaparan nomor 3 se-Asia Tenggara. Apakah ini prestasi? Bukan prestasi. Saya ingin mengatakan bahwa jika Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober, mari kita sama-sama untuk melaksanakan hal tersebut secara aman, nyaman, serta membahagiakan bagi semua orang, walaupun saya tidak memilihnya. Namun mohon maaf Bang Juju, jika mengenai wakil presiden, jika Roy Suryo selaku pakar telematika menyatakan 99,9% fufu papa adalah milik dari wakil presiden terpilih, maka mohon maaf, saya dengan ini mengatakan sangat tahu jika harus memiliki wakil presiden yang berotak cabul, yang berotak
Cirinya adalah selalu menganggap dirinya paling oke, paling keren, paling bagus, selalu minta dipuji dan tidak mempunyai empati. Yang bahayanya, ciri-ciri itu ada dalam diri Joko Widodo. Mau contoh? Contohnya, seluruh Jakarta dan Indonesia pada hari ini ya diperintahkan untuk mengangkat baliho-baliho bertuliskan terima kasih Jokowi, Jokowi guru bangsa dan segala macam. Padahal apakah demikian keadaannya? Belum lagi uang yang dikeluarkan untuk membuat baliho-baliho tersebut, sementara rakyat kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, kelaparan bahkan kemiskinan. Nah, oleh karena itu yang paling mengerikan saudara-saudaraku sekalian, penyakit NPD ini ya Bang Juju, penyakit NPD ini ternyata tidak bisa sembuh ya, dan penyakit ini diturunkan kepada keturunannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, dan ciri-ciri itu ada pada anaknya tersebut ya. Saya kira ini yang mau saya sampaikan. Semoga mata negara ini masih terbuka, hati masih waras, dan kita berharap masih 2 hari lagi bahwa Fufu Papa tidak akan pernah dilantik. Silakan jauh. Ya, baik. Selanjutnya siapa yang mau berbicara? Ini panggung bebas, kita berikan kesempatan. Mana Pak Najat? Nah, ini dia Bapak kita. Silakan Pak. Ya, meneruskan ibu yang sangat luar biasa tadi. Saya gue sepeda dari kampung 4 hari 4 malam ke Jakarta ini hanya untuk mencari satu keadilan agar Jokowi dan keluarganya diadili setelah lengser nanti. Karena kalau dibiarkan berarti kita menyetujui wakil presiden yang buruk rupa juga laku. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sepertinya Indonesia tidak ada lagi manusia yang mampu, tidak ada lagi manusia yang cerdas untuk membangun negara ini. Kami sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di kampung, Masya Allah luar biasa. Kekayaan harta Indonesia, kami juga bayar pajak. Kemana larinya itu? Wahai Pak Jokowi, jika kau manusia, nggak perlu kau bikin penceritaan, bikin banner. Aku saja bikin banner. Gagalkan pelantikan Gibran, berangkat dari kampung 4 hari cuma cukup 200.000, sementara engkau puluhan miliar. Duit aku yang kau pakai, wahai Jokowi. Ingat baik-baik itu ya. Ingat, aku tidak rela, aku tidak ridho. Setelah kau turun, aku tetap akan menghardikmu untuk sampai kesal bersama keluargamu. Sekali lagi, penjarakan Jokowi, wahai tokoh polisi, tangkap. Jangan halangi kami yang berorasi, jangan halangi kami yang sedang berdemokrasi. Tangkap Jokowi dan keluarganya semuanya, termasuk Paman Usman dan semuanya, jenderal-jenderal yang kurang ajar juga harus ditangkap itu semuanya. Itu saja dari saya. Bila itu berbudaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, ya belum terlambat bagi pengendara. Anda berada di dunianya aliansi rakyat menggugat. Jika Anda tidak tahu keadaan Indonesia, maka bacalah semua banner-banner ini agar Anda tahu keadaan Indonesia. Baik, selanjutnya tidak lain dan tidak bukan Ibu Susi. Silakan. Ini ahlinya PSN ini. Proyek Strategis Nasional PIK Pantai Indah Kapuk. Ayo luas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Merdeka. Tapi merdeka. Masih dijajah. Benar nggak, Bu? Benar ya? Maaf ya, ibu-ibu
mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi. Selamatkanlah negara ini dengan tidak mengakui wakil presiden terpilih sebagai wakil presiden rakyat Indonesia. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian terhormat, mari sekalian kita berdoa di hari Jumat. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Semoga Indonesia diberikan pemimpin yang baik, yang amanah, yang jujur. Kita bantu orang-orang jujur, orang-orang amanah. Tetapi kalau tidak amanah, kita buang saja ke laut. Buang ke laut apanya, terserah. Terserah yang mau dibuang apa, saya terserah. Karena saya sudah sangat frustasi dengan pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan oligarki, memimpikan dinasti, memimpikan keluarga, tidak memikirkan rakyat. DPR, MPR itu tidak ada gunanya. Mereka butuh kami hanya di saat pemilu, di saat membutuhkan suara. Setelah itu mereka berpesta pora. Sekali lagi kami mohon maaf. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan. Semoga para pemakai jalan kami mohon tumbuhkan rasa kebangsaan, tumbuhkan lagi semua yang ada di Indonesia ini dengan kebaikan-kebaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi yang sudah menggambarkan kondisi PIK Pantai Indah Kapuk yang seyogianya telah menjadi proyek strategis nasional. Itu coba dicek siapa itu yang naruh PSN di situ. Sudah jelas-jelas punya oligarki kok dikasih PSN. Ya, ngawur nggak tuh? Ngawur sekali. Dibeli dari rakyat dengan harga Rp35.000 per meter, dijual dengan 35 juta. Kurang ajar. Ya, saudara-saudaraku sekalian, negara kita ini kaya. Ya, justru oligarki semakin berjaya di bawah pemerintahan Joko Widodo. Ya, kami ingin berbaik sangka bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan ada perubahan. Tapi kami juga tidak mau terlalu berbesar harapan karena bukan tidak mungkin nantinya justru keadaannya akan menjadi sama. Maka jika keadaan menjadi sama, kami ingin mengatakan aliansi rakyat menjuga tidak akan pernah berhenti berjuang. Kami akan senantiasa ada di jalanan untuk menjadi orang yang menegur semua kesesatan. Baik, selanjutnya siapa? Ayo Ibu Susi lagi. Ya, tadi Susi 1, yang sekarang Susi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya sama ibu-ibu di sini. Ibu-ibu suka nggak dengan tas-tas branded? Nah, ini anaknya Pak Jokowi, menantunya selalu belanja dengan tas-tas branded yang mahal-mahal. Nggak tahu diri. Rakyat lagi susah, beli beras juga susah. Saya ingin tanya kepada Ibu Iriana selaku ibu negara, Anda malu nggak? Ibu Iriana, Anda malu nggak suami Anda dibeli sama rakyat Indonesia? Anda nggak tahu malu? Anda perempuan dajjal, Allah. Perempuan itu lagi susah belanja di pasar, beli beras mahal. Tapi Anda senang-senang, pakai luar negeri, pakai super jadat pribadi. Kami kesusahan, kami lemah mati di jalan melewati negara ini sedang tidak ada yang baik-baik saja, masih. Coba lihat ada perempuan dajjal, Allah. Flexing dulu ya. Bu. Tiba-tiba suami Anda mencalonkan diri jadi gubernur DKI. Kapasitasnya apa? Pendidikannya apa? Visi misinya nggak ngerti. Harusnya Anda mendidik suami Anda dulu di rumah. Tahu sopan santun, tahu. Kami ini ada di sini karena di dapur kami sudah parah. Kondisi keuangan negara berarti sudah parah, tahu nggak? Kalian senang-senang. Kalian berkeluarga nggak tahu diri, kalian layaknya digantung.
100.000, sepatu tidak kurang dari 250 dan sebagainya, total kurang dari 1 juta. Nggak taunya di akhir jabatan istrinya memakai berlian yang konon kabarnya satu butirnya bernilai 200 miliar. Gila nggak? Ya luar biasa. Anaknya makan roti seharga 400.000 rupiah. Ya ternyata ditemukan ibu-ibu belum selesai. Saat melahirkan memamerkan sebuah kue atau apa omakase gitu ya. Saya nggak tahu itu ya. Memamerkan yang harganya bisa untuk makan 3 keluarga. Pakai nambah lagi. Luar biasa ya. Jadi ini orang memang nggak ada kapoknya, nggak ada malunya. Ya, ibu-ibu sekalian harus waspadai. Walaupun pemerintahan tinggal 2 hari lagi, tidak berarti cawe-cawe berhenti. Ya, khusus untuk Joko Widodo, cawe-cawe forever. Ya, cawe-cawe tiada henti. Betul tidak? Oleh karena itu, kita berharap Bapak Prabowo segera menyadari. Ya, oke. Selanjutnya siapa Bunda? Oh ya, oke. Mbak Menu, kami panggil ke depan. Saat ini telah menunjukkan pukul 17.37. Mbak Menu. Oke, mungkin ada tambahan dari Bunda Narti, silakan. Oke, jadi tadi semua para mama sudah menyampaikan unek-unek, menyampaikan keluh kesah, menyampaikan kekecewaan terhadap Presiden Jokowi yang sudah memimpin 10 tahun. Memang hari ini 10 tahun kurang 2 hari. Tapi memang situasi dan kondisi hari ini kaum mak-mak lah yang betul-betul dirugikan oleh kebijakan Joko Widodo. Betul tidak? Inilah kita tunjukkan di tempat ini hampir seminggu sekali kita ada di tempat ini. Bukan berarti kita ada di tempat ini hanya sekedar tidak ada sekedar kita unjuk gigi, tapi kita betul-betul punya rasa tanggung jawab terhadap generasi penerus kita ke depan. Betul tidak? Karena kalau kita melihat situasi dan kondisi hari ini, ya, kondisi hari ini semua peraturan sudah diserahkan kepada oligarki. Betul tidak? Karena yang tadi Big 2 dan yang lain-lain hari ini sangat memprihatinkan. Apalagi kalau ada tentang proyek-proyek yang diinginkan para oligarki, walaupun itu menindas rakyatnya sendiri, pasti itu akan dilakukan demi oligarki yang bertokol di negeri kita sendiri. Kenapa? Yang sering saya sampaikan, hak guna bangunan yang tadinya 25 sampai 30 tahun, hari ini sekali kontrak 90 tahun. Hidup kita ini tidak sampai 90 tahun, apalagi boleh diperpanjang 90 tahun lagi. Terus bagaimana nasib rakyat kita? Maka hari ini kita punya tanggung jawab bersama. Walaupun Jokowi tinggal 2 hari, tapi tetap kita sampaikan hal ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena rakyat kita supaya paham. Kembalikan tanah rakyat. Persoalan tanah rakyat harus dikembalikan dengan pemimpin yang baru. Pemimpin yang baru ini betul-betul harus memikirkan nasib rakyatnya. Bukan harus melanjutkan hal-hal aturan perundang-undangan atau apapun yang menyengsarakan rakyat. Harus didukung. Betul tidak?
Partai Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya. Mereka tidak tahu malu, mereka tidak punya otak, dan mereka menginjak-injak harga di bangsa. Mau dikemanakan itu? Ada lagi masalah AM 50 yang belum selesai, kanjuruhan. Ada lagi petugas KPPS yang tewas tanpa ada keterangan yang jelas. Di mana kamu Jokowi, warga dan kroni-kroninya? Jangan taunya merampas uang rakyat, jangan taunya mengambil hak rakyat. Kalian punya otak sedikit, jangan balik-balik lagi, balik Anda ke gorong-gorong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Ibu Reno yang luar biasa. Ya, terakhir, last but not the least, oke Pak Catur, silakan Pak Catur, tumpahkan perasaan Anda sebagai warga bangsa pada hari ini. Terima kasih Bu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan dan wartawan dan polisi. Saya Muhammad Saturraya mewakili dari Forum Aksi Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia yang khusus untuk aksi. Kita sudah mulai dari Maret menuntut supaya Pak Prabowo Gibran dibatalkan. Sekarang kita menuntut supaya Jokowi diadili, ya. Jokowi diadili karena dia presiden yang brengsek 10 tahun, bikin rakyat sengsara, ekonomi tumbuh tidak tinggi, ruang kerja juga terbatas, dan lebih mementingkan dinasti sendiri. Ini presiden yang menyengsarakan rakyat, lebih mengutamakan keluarga sendiri. Makanya kami akan berjuang terus sampai Jokowi diadili dan kroninya dan dinasti Jokowi dihapuskan dari bumi Indonesia ini. Ya, kami akan mengajak semua kalangan rakyat semuanya, dari buruh, petani, dari mahasiswa, profesor, dari rakyat biasa, dari pengangguran, dari ojol, semuanya mari kita tuntut Jokowi untuk diadili. Besok ini jika sudah ada jasa agung yang baru, kita akan ke kejaksaan, akan ke polisi, ke KPK, akan ke hakiman untuk menuntut supaya Jokowi diadili. Ke pengadilan kita tuntut Jokowi dengan ijazah palsunya. Untuk ke kejaksaan agung kita tuntut Jokowi dengan korupsinya, dengan proyek-proyek yang untuk mahal, infrastruktur yang mahal, dan juga lebih mengutamakan tenaga kerja Cina, ya, daripada tenaga kerja kita sendiri yang banyak pengangguran. Jadi kami akan lanjut, akan ke kejaksaan agung untuk menuntut korupsi, ke KPK untuk korupsi, ke pengadilan untuk menuntut ijazah palsu Jokowi. Kita tuntut Jokowi adil, ya. Dinasti Jokowi kita tumbangkan. Gibran kita batalkan. Gibran juga sangat memalukan. Dengan moralnya rendah itu bisa jadi wakil presiden, ya. Walaupun besok ini tidak dilantik MPR, akan kita berikutnya akan minta makzulkan Gibran lewat MPR. Kita siap makzulkan Gibran.